sudah berada di salah satu tempat UMKM yang ada di Kota Semarang. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Pak Agung. Nyata ya, ekonomi kreatif dari seorang YouTuber ya, ibu-ibu bikin YouTube resep masakan dan subscribernya banyak gitu ya Pak Agung ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol kali ya dengan Bunda Keisha, pemirsa. Ini adalah salah satu UMKM juga yang menjadi perhatian dan juga binaan dari Pak Agung BL. Langsung boleh. Sahabat dapur Bunda Keisha, nah, kali ini Bunda mau masak asem-asem. Bismillah. Isinya komplit ya. Kita ketemu YouTuber ini ya Pak ya? Iya, keren nih. Saya banyak belajar dengan beliau, luar biasa. Orang Semarang, membanggakan sih menurut saya. Beliau banyak bantu, ya bahkan bukan hanya warga Semarang ya, karena namanya YouTuber itu kan dia pasti banyak orang yang melihat seluruh Indonesia dunia ya. Bagaimana beliau membantu UMKM untuk bisa terus optimis,
dengan teknik-teknik bagaimana mengembangkan produk terutama di kuliner. Iya, nggak pelit ilmu berarti Bunda Keisha ini ya. Banyak memberi, salah banyak berbagi dan berbagi. Betul, baik Bunda Keisha. Ini bukan hanya pelaku UMKM saja, tapi juga menjadi content creator. Ini boleh diceritakan awal mulanya seperti apa Bunda Keisha? Awal mulanya kita memang punya usaha dari awal nikah gitu. Kemudian pada waktu pandemi kemarin tahun mulai tahun 19 ya, itu kita sebenarnya mulai karena memang terus terang dari cateringnya kita, warungnya kita terus kita tutup. Gitu. Kemudian karena saya sudah biasa masak, kemudian suami gitu, ayo kita bikin video aja, siapa tahu kemampuan untuk memasaknya Bunda bisa dibagi-bagi begitu. Oke lah, kemudian saya berusaha membuat video dan alhamdulillah sampai saat ini video kita sudah lebih dari 1000 gitu. Malah ini sekarang saya lebih suka untuk saya kasih waktu seminggu sekali gitu. Biasanya kan saya punya grup WA gitu ya, saya kirim dulu, ayo siapa yang pingin salah satu produknya itu Bunda live kan gitu. Saling larisin gitu ya Bunda ya, luar biasa. Ini semangatnya ya Pak Agung ya, iya, dari nih. Bunda Keisha. Iya, jadi saya pikir pemerintah harus terlibat ya, membantu dan berkolaborasi ya dengan salah satunya influencer seperti ini ya, karena pemerintah nggak bisa sendirian mencapai target-target pertumbuhan ekonomi kalau bekerja sendirian agak sulit. Nah, Bunda Keisha ini salah satu influencer yang bisa, ya, mestinya bisa diajak kolaborasi nanti kaitan yang produksi. Ntar siapa lagi influencer bicara tentang marketing, cara marketing bagaimana, kemudian terutama kaitannya dengan perizinan ya dan banyak hal. Sehingga betul-betul negara itu dirasakan hadir membantu masyarakat terutama di lini usaha. Dan ingat, kita dalam konteks usaha dibandingkan negara lain kita masih cukup rendah. Harapannya kan kalau pertumbuhan ekonomi itu diikuti dengan jumlah wirausahaan baik dalam skala mikro, ultra mikro, bahkan nanti mereka tumbuh skala besar seperti itu. Oke, baik Bunda Keisha, terima kasih tipsnya. Boleh kita ngeteh dulu langsung ya Pak Agung ya. Ini teh juga dari UMKM Bunda? Iya betul. Ini kiriman dari UMKM salah satu, ya itu tadi yang kita biasa, yuk kita kolaborasikan apa yang maksudnya yang bisa saya live-kan. Baik, terima kasih Bunda Keisha untuk sharingnya ya. Sukses terus untuk Bunda. Semoga setelah ini subscribernya semakin melejit lagi. 250.000 lebih. 280.000 Pak. Banyak sekali pemirsa ya. Tetap bersama kami. Hari ini spesial bersama dengan Pak Agung PM. Usai ngobrol santai tapi menginspirasi bersama dengan Bunda Keisha, perjalanan kita bersama Bapak Agung Budi Margono dalam Kundapil berlanjut ke Kampung Pelangi Semarang. Di tempat ini, Bapak Agung Budi Margono bertemu dengan tokoh masyarakat setempat yang resah. Pasalnya, destinasi wisata yang sempat ngehits beberapa tahun silam karena keindahannya ini, kini semakin tidak terurus dan ditinggalkan pengunjung. Pemirsa, perjalanan saya hari ini bersama dengan Pak Agung BM berlanjut di Kampung Pelangi Semarang bersama inisiator dari Kampung Pelangi, ada Bapak Dan Slawi. Bapak, ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini senang karena bajunya hari ini juga pelangi konsepnya ya. Karena kita sedang berada di Kampung Pelangi. Ini menarik ya Pak ya, kampung warna-warni. Ini adalah salah satu ikonnya Kota Semarang. Sayangnya pemirsa, ini sudah mulai kusam ini ya. Betul. Pak Dan Slawi ya. Ya, betul. Ini gimana ceritanya Pak, dari yang dulu kampungnya viral, hits, juga masyarakatnya banyak yang menumbuhkan ekonomi kreatif, kok sekarang jadi sepi, kusam, dan juga mungkin kalau wisatawan udah bingung juga ini sebenarnya masih ada nggak sih Kampung Pelanginya gitu? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya Kampung Pelangi sampai sekarang masih ada, ya. Tetapi karena ya perkembangan zaman ya, sejak tahun 2017
Kami sebetulnya sudah punya UMKM itu kurang lebih 85-90, tetapi setelah COVID itu hampir semuanya hilang dan bangkrut. Dan itu modalnya sendiri-sendiri semuanya. Kemudian yang berikutnya, kami juga sudah pernah disupport oleh pemerintah waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu dicat ulang. Ya. Kalau dicat ulang sampai sekarang juga belum lagi. Karena ini biaya ini cukup mahal. Masyarakat kalau disuruh ngecat dengan sebanyak ini mungkin kami nggak mampu. Sehingga bagaimana supaya Kampung Pelangi ini tetap eksis dan tetap harus ada di Kota Semarang karena bagian dari ikon Kota Semarang. Sayanglah, memang kalau menciptakan gampang. Yang berat adalah merawat dan mempertahankan. Iya, betul. Baik, Pak Agung, ini komennya gimana setelah kita datang ke Kampung Pelangi, salah satu ikon Kota Semarang yang sempat viral, bahkan sudah banyak duta besar berkunjung ke sini juga. Ya, ini jadi prihatin ya, makanya beberapa waktu lalu saya dengan Dan Sali curhat kegelisahan, keresahan yang sudah pernah kita bangun bersama. Tentu terima kasih pemerintah juga sudah support, tetapi PR-nya adalah setelah itu seperti kesannya ditinggal. Beberapa infrastruktur kita lihat seperti misalkan lampu yang menjadi ikon juga mati, kemudian juga lihat beberapa dan banyak kawasan yang di sini yang titik rumah yang juga kusam. Ya, seperti ya benar-benar tertinggal dan saya pikir ini harus jadi perhatian semua pihak. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Kota Semarang, ya merasa punya tanggung jawab moral, ya menyampaikan pada pemerintah, menyampaikan pada banyak pihak, ayo masyarakat yang sudah pernah terbangun optimisme, bahkan juga dampak positifnya, ini jangan ditinggal, jangan berhenti di sini saja, bangkitkan yang sudah pernah ada, kita jaga, apalagi tempatnya sangat strategis, orang bisa akses ke sini dengan sangat mudah. Dan yang paling penting ya bagaimana menjaga optimisme agar kampung ini bisa semakin sejahtera karena UMKM-nya kembali bangkit ya, perputaran ekonominya juga terus hidup. Nah, itu suatu hal yang menurut saya perlu kita tumbuhkan dan terutama pemerintah baik Kota Semarang bahkan provinsi pun juga bisa turun tangan untuk di sini. Nah, itulah PR-nya sebetulnya UMKM ya. Karena tadi juga banyak sekitar 80-90 UMKM akhirnya udah bangkrut, udah pada tiarap. Puluhan aja sekarang, udah ada puluhan. Terus bagaimana masyarakat bisa survive secara ekonomi? Sebetulnya masyarakat kami kan bukan wirausaha murni ya. Artinya tetap ibu rumah tangga gitu, masyarakat rumah tangga biasa, bahkan pegawai-pegawai juga tidak begitu banyak sebagai pegawai negeri atau pegawai perusahaan dan itu banyak. Mereka rata-rata bukan kuli. Oleh karena itu ya kita berusaha tetap karena di depan ini kan ada pasar bunga. Sehingga sementara ini kami dari masyarakat masih giat untuk membuat penyangga bunga. Bunga kertas bunga. Ini kan ada pasar bunga. Kadang-kadang masyarakat dari pasar bunga, pedagang pasar bunga kulaan di warga kita. Gitu. Ada beberapa bidang yang kami selenggarakan di Podarwis, namanya Podarwis kelompok sadar wisata. Di sini adalah seni ya, tingkat seni. Yaitu jadilan kalau nggak salah. Dan seni tari yang lain. Dulu ada tari-tari kontemporer banyak. Ketika kami viral seperti itu, kami berusaha untuk mengumpulkan generasi muda untuk menggali kreativitas mereka di bidang seni tari. Nah, kami mohon kepada Mas Agung, kalau kita lihat bahwa ini Semarang juga bagian dari Jawa Tengah, gitu. Mungkin bisa membantu kami bagaimana supaya masyarakat dan Kampung Pelangi ini tetap bisa langgeng sampai kapanpun dan sampai hilang gitu. Ya, jadi ya tadi sempat dapat informasi juga bahwa tahun ini juga belum ada kalender event ya. Sebenarnya salah satu bentuk keberpihakannya adalah memastikan apa yang sudah terjadwal kalender event itu tetap ada. Ya, kalau kalender event itu ada, mau nggak mau kan ada kepastian, ada wisatawan hadir, berarti masyarakat menyiapkan eventnya, masyarakat sendiri yang tampil, yang manggung, kemudian UMKM-nya tersendiri hidup lah. Ya, artinya ini paling sederhana. Entah itu nama dinas pariwisata, kebudayaan itu bisa konsen di sini. Nah, nanti juga saya pikir dengan kita ngobrol kayak gini, didengar juga oleh perusahaan-perusahaan daerah, CSR yang bisa membantu, mendampingi, serta juga memastikan UMKM itu bisa bangkit ya. Produk lokal apa yang unik di sini tadi sudah ada, ditambah kembangkan lagi, saya pikir itu menjadi salah satu potensi yang pemerintah tinggal eksekusi saja. Oke, luar biasa. Kita jalan-jalan lagi ya, kita lanjut jalan-jalan pemirsa, ini menengok Kampung Pelangi sekarang di tahun 2024 ya Pak ya, karena tahunnya sudah baru ini ya.
Ya, wisata Kampung Pelangi sempat ngehits di tahun 2017 lalu dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Semarang. Hampir setiap hari banyak wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berkunjung ke Kampung Pelangi Semarang. Keindahan spot foto yang warna-warni dan menawan ini bahkan sempat menjadi perhatian sejumlah media di dunia. Namun, karena terjangan pandemi COVID-19 dan minimnya perhatian dari pemerintah Kota Semarang, membuat wisata Kampung Pelangi seakan hidup segan mati tak mau. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan warga dari Kampung Pelangi, ada Bu Ning dan juga Bu Nora. Ini sekarang kita sudah berada di Kampung Pelangi 2024 ya. 2017 ramai apa sih Bu dulu? Dulu rame Mbak, ya rame gitulah, banyak pengunjung ya. Kalau dulu Ibu usahanya apa Bu di sini? Dulu saya jualan itu, ya bikin itu bunga kertas, terus itu bikin tanaman tokedama dulu, terus juga jualan macam-macam lah, ada souvenir juga. Oke, kalau Bu Nora? Dulu bantuin ibu jualan warung makan, ya ramai sekali sih, ya soto, nasi goreng gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang seperti apa Ibu? Sekarang 180 derajat tuh, iya sudah ya, sepi Mbak, iya. Sudah Nggak tidak ada pengunjung ya, lagi. nggak berani ya. jualan lagi. Oh, oke, Iya, nggak berani tidak- jualan iya, karena nggak jualan, tidak ada tidak pengunjung, ya. ya. Oke, nah melihat sekarang situasi yang saat ini apa sih Bu harapannya ke depannya? Harapannya ke depan ini diperbarui, kan semakin rame, banyak pengunjung. Oke, harapannya semoga terwujud ya Bu ya. Iya, Nanti amin, dari amin. pemerintah juga didengarkan Iya. gitu, dari Pak Agung BM juga Iya. semoga sebagai wakil rakyat juga bisa Iya, mendengarkan insya juga Allah. dan nantinya Iya. bisa menumbuhkan kembali UMKM yang ada di sini. Terima kasih Bu Ning. Sama-sama, Terima kasih Bu ya. Nora ya udah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol dan berkunjung ke Kampung Pelangi. Iya. Taman Rejo Iya. ini di Limbangan ya Bapak ya. Dan Limbangan Kendal. merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi Iya. Pak Agung. Iya. Oke, bersama dengan Pak Lurah juga ada Pak Kades, Pak Mustafa dan juga Pak Bapak Sekdesnya. Sekdes. Oke, Iya. baik. Nah, ini mungkin boleh diceritakan kondisi sebelumnya seperti apa, Bapak? Ya, ini kondisi sebelumnya masih belum lebar ini Bu. Jadi masih cuman ini sekitar 2,5 meter. Nah, setelah ada drainase ini makanya jalan lebih besar, lebih lebar dan masyarakat, anak-anak lebih senang ini. Karena setiap sore, hampir setiap sore anak-anak selalu bermain di jalan-jalan ini. Karena dia sangat bermanfaat untuk warga dalam rangka untuk peningkatan nilai ekonomi, untuk aktivitas, dan yang jelas termasuk pas musim penghujan ini dengan adanya drainase ini sangat membantu sekali. Yang biasanya banyak ini air tumpah ke jalan, sekarang sudah los. Iya, baik. Jadi ini adalah salah satu bantuan dari dana aspirasi tahun lalu berarti ya, Pak ya? Iya, tahun 2023 ada sekian desa kami dampingi di luar kota Semarang, walaupun dapil saya karena saya sebagai ketua fraksi punya kewenangan juga untuk menampung aspirasi dari luar dapil, tetap di Jawa Tengah, Kendal, Kabupaten Semarang, kami terima aspirasinya. Dan alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana pekerjaannya juga baik, masyarakatnya juga tentu pasti akan jadi senang karena lingkungannya jadi lebih tertata. Ini hak masyarakat untuk mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBD seperti itu. Saya pikir ini mekanisme yang kita buka ya, bahwa selain ada musrembang melalui mekanisme perencanaan pemerintah, kami sebagai anggota DPRD juga menyerap aspirasi sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain musrembang, kemudian kepala daerah, kami anggota DPR punya kewajiban menyerap dan alhamdulillah
kami sampaikan, kami kawal, alhamdulillah realisasi, dan harapannya terus banyak hal bisa kami lakukan ke depan. Lanjut ini ya, di tengah cuaca yang sedang hujan ini ya Pak Agung ya. Kita sekarang sudah beralih lagi ke Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, bersama dengan Pak Kades, ada Pak Sulistyo dan juga Pak Sekdes. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ini tepatnya kita ada di salah satu tempat wisata, namanya adalah Kali Kesek. Mungkin boleh diceritakan dulu ini tempat wisata yang seperti apa sih Pak, sehingga bisa dikenal masyarakat dan viral gitu. Ya, untuk wisata Kali Kesek sementara memang lagi viral, Mbak. Semoga saja kedepannya terus eksis, viral terus. Kalau berwisata ini tidak lengkap tanpa adanya fasilitas-fasilitas pendukung. Salah satunya adalah talut ini ya Bapak ya. Ini adalah talut bantuan tahun berapa ini Pak? Tahun 2023 ini baru nih, masih grace kan ya. Baru saja, dan memang aspirasi yang disampaikan para kepala desa ke kami, sebagaimana sebelumnya dari Taman Rejo, sekarang juga di daerah Sriwulan. Ya, alhamdulillah kami terima aspirasi di awal tahun 2023 atau bahkan mungkin 2022 ya usulan itu. Kita bahas, kita verifikasi, alhamdulillah pemerintah juga support dan akhirnya bisa terlaksana. Saya sangat senang ya, ini juga terlihat baik pekerjaannya. Mudah-mudahan tadi disampaikan bahwa ini sebuah aset wisata ya, dengan didukung infrastruktur yang baik, insya Allah akan menarik minat. Ya, ini kan bagian dari sekian ratus bahkan mungkin ribu desa yang juga mendorong bagaimana secara mandiri dikembangkan dengan konsep desa wisata. Dan saya juga concern terhadap masalah ini, termasuk juga rencana tahun ini kan Indonesia itu bahkan Jawa Tengah jadi tuan rumah pariwisata halal dunia ya, dan kami harap bahwa pengembangan pariwisata ya itu didukung oleh pemerintah, itu mampu menyedot pariwisata baik juga dalam negeri maupun juga Nusantara luar negeri, sehingga masyarakat ini bisa berdaya guna ekonominya. Nah, ditambah tidak hanya fasilitas yang mahal, tapi juga harapan kami ya dikembangkan dengan UMKM-nya. Artinya produk asli dari masyarakat yang dikembangkan sehingga masyarakat mendapatkan dampak langsung ekonomi ini berkembang. Sudah komplit semua pemirsa ya, jadi silahkan berkunjung ke Kali Kesek. Ini tepatnya ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Harapannya ke depan apa Pak Kades? Ya, harapan saya semoga wisata ini bisa berlanjut sampai lama lah istilahnya prosesnya, karena ya pelan-pelan tapi insya Allah hasilnya bisa kita nikmati untuk selamanya lah. Amin, amin. Semoga nanti bisa mendapatkan pemasukan juga ya untuk desa dari wisata ini. Kalau dari Pak Agung, apa harapannya untuk potensi yang ada di Kendal ini ke depannya Pak Agung? Karena harapannya menjaga keawetan itu PR sebetulnya ya Pak ya. Ya, seperti di sebelumnya ya, harapan kami ini tidak cukup viral sesaat ya. Bisa konsisten. Nah, dengan cara apa? Salah satunya pemerintah turun tangan buat kalender event yang kembangkan masyarakat keahlian tampilannya untuk memproduksi produk
asli masyarakat, tadi sudah dikembangkan beberapa produk sehingga bisa sustain. Tidak hanya wisata alamnya, juga wisata ekonomi kreatifnya, dan itu saya pikir hanya masalah waktu. Saya pikir insya Allah masyarakat semakin sejahtera.